Belumlah genap 100 hari Kabinet Merah Putih yang dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Namun pemerintahan yang dipimpin Prabowo Gibran ini telah menimbulkan keresahan rakyat. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih sejahtera juga pupus. Pasalnya, saat kampanye, Prabowo Gibran ingin memihak kepada kepentingan rakyat. Namun setelah terpilih, faktanya pemerintah saat ini malah makin membebani rakyat dengan menetapkan kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% di tengah ekonomi yang masih stagnan. Hal ini memberikan dampak signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional. Di sisi lain, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat justru kian menjadi-jadi. Mega korupsi yang merugikan uang rakyat dan negara ratusan triliun divonis ringan. Bahkan Presiden Prabowo sempat memunculkan wacana pemaafan bagi para koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara. Padahal pengembalian uang hasil korupsi tidaklah menggugurkan hukuman pidananya. Dua kebijakan yang tidak pro rakyat ini menjadi catatan buram Kabinet Merah Putih. Kesalahan sistemik. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini berpijak pada kebebasan kepemilikan atau freedom of ownership. Akibatnya, negara tidak memiliki kekuasaan atas SDA atau sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam malah diserahkan kepada pihak swasta, yaitu asing atau aseng yang menjelma menjadi oligarki. Sebaliknya, negara hanya menjadi regulator pasar, bukan pelaku utama perekonomian. Akibatnya, untuk membiayai pembangunan yang berbasis utang, negara menarik pajak dari rakyat secara zalim karena membebani rakyat. Kesalahan penerapan sistem ekonomi inilah yang menghasilkan kekuasaan jibayah, yakni kekuasaan yang memalak dan menyusahkan rakyat. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 376 dengan judul Beban Rakyat Kian Berat, Korupsi Malah Makin Menjadi-Jadi.